Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 26 April 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi Paskah versus dusta. Paskah lawan dusta. Tema ini didasari dari Injil Matius. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melakukannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dusta pada zaman ini menjadi kata yang biasa dalam percakapan dalam mulut kita. Karena dusta, persoalan dusta zaman ini sudah mengglobal. Yang lebih dikenal dengan kata lain yaitu hoax. Dusta itu bersaudara dengan palsu, kepalsuan. Dusta atau palsu itu sangat berakibat buruk. Berita hoax ini menjadi masalah karena yang dipalsukan ialah perkara yang sangat penting dan membahayakan keselamatan orang lain atau keselamatan negara. Saudara-saudari mungkin bisa memberi contoh berita palsu yang beredar di lingkungan kita yang juga memang sangat berbahaya. Bagaimana dengan peristiwa Paskah? Peristiwa Paskah yaitu Kristus bangkit. Setelah dia mati di salib, peristiwa yang paling besar dan paling penting dalam Alkitab, yaitu Kristus bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya berarti membenarkan bahwa dia sungguh Mesias, Juru Selamat yang diberitakan sejak zaman Perjanjian Lama. Bukan hanya itu, bukan saja soal Mesias, tetapi soal kebenaran. Oleh kebangkitan Kristus, maka apa yang diberitakan Alkitab itu seluruhnya benar. Inilah bedanya Alkitab dengan kitab-kitab suci dalam agama-agama lain. Jaminan kebenaran Alkitab ialah karena Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu hanya cerita biasa saja. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu sangat berkompeten, sangat ahli dalam Alkitab. Mereka sudah berusaha supaya Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab ini supaya disingkirkan, supaya dibungkamkan kebenaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu firman Tuhan yang hidup. Mereka mau singkirkan, yaitu Yesus Kristus dengan kejam, dengan fitnah,
memanfaatkan penguasa negeri pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Pontius Pilatus sebagai penguasanya. Namun, apa yang terjadi? Justru sebaliknya, oleh kebangkitan Yesus Kristus, di mana mereka sudah menyalibkan Yesus, tapi karena Yesus bangkit, maka semua usaha imam-imam kepala, usaha ahli-ahli Taurat, didukung lagi oleh orang-orang Farisi, dibungkamkan, ditutup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mereka-mereka ini dipermalukan oleh kebangkitan Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus katakan, "Hei maut, di mana sengatmu? Di mana kuasamu?" Rasul Paulus mengatakan demikian karena Yesus bangkit. Saudara-saudara, pada saat Yesus dimakamkan, maka makam Yesus itu dijaga oleh serdadu-serdadu dari Kekaisaran Romawi, serdadu-serdadu tentara Roma. Para serdadu yang mendapat tugas menjaga kubur Yesus telah menyaksikan dengan mata kepala peristiwa bahwa Yesus nyata bangkit. Dalam Alkitab dikatakan, penjaga-penjaga itu gemetar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur itu terbuka, bercahaya. Mereka tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Apa yang mereka lihat itu telah mereka sampaikan dan sampai kepada telinga imam-imam kepala. Bagaimana mereka mendengar Yesus sudah bangkit. Tetapi secepat itu juga dusta muncul dalam hati mereka. Imam-imam kepala memanggil serdadu-serdadu itu dan menyuruh serdadu-serdadu itu berdusta dengan berita hoax. Kamu harus mengatakan berita ini bahwa murid-muridnya mencurinya malam-malam pada saat kalian tertidur. Untuk menyebarkan berita hoax ini, serdadu-serdadu itu menerima imbalan sejumlah besar uang. Dusta dilandasi lagi dengan uang sogokan, uang suap. Saat ini, saudara-saudara, kita saksikan dusta di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pemerintahan kita. Orang-orang korupsi membuat laporan-laporan fiktif, dan bagaimana mereka mencari jalan untuk mengeluarkan uang, dan dari sana mereka mendapat sejumlah besar yang dasarnya adalah dusta. Kali ini dalam Injil yang kita dengar, yang berdusta itu justru mahkamah agama orang Yahudi. Tetap mereka mengatakan dusta. Tetapi ingat, kebenaran Yesus bangkit itu berlanjut. Tidak mampu dusta itu menghambat kebenaran Yesus bangkit. Kenapa? Karena Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya yang menjadi saksi-saksi kebenaran kebangkitan ini. Ada lagi berita hoax ini mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Demikian Paskah versus dusta. Tetapi kebenaran Paskah tak dapat disangkal. Karena Yesus bangkit, ada keselamatan. Kebenaran selamanya menang. Tunggu waktu saja. Kalaupun dusta ini kelihatan merajalela, tapi tunggu waktu, kebenaran itu akan nyata. Kita renungkan tema yang berbunyi Paskah
versus dusta dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, bagaimana Anda bersaksi bahwa Paskah itu adalah sungguh berita benar, bukan hoax? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat menjadi korban hoax, korban palsu, korban berita hoax, menerima barang palsu, dan mungkin juga cinta palsu, obat palsu? Bagaimana perasaan Anda yang menjadi korban ini? Yang ketiga, apa cara Anda agar tidak menjadi korban hoax atau palsu? Bagaimana cara kita supaya kita tidak menjadi korban? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, sumber kebenaran yang sejati, kami sadari, yaitu firman Tuhan. Tetapi, di mana saja kebenaran bertumbuh, di situ juga dusta bersemi. Sebagaimana kebenaran Paskah telah dirongrong oleh dusta yang disebarkan oleh imam-imam kepala melalui penjaga-penjaga kubur. Ajar kami ya Bapa, agar mampu menemukan kebenaran di semua gerak kehidupan yang kami alami ini dan membuang dusta. Ya Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, sumber kebenaran. Kami jadikan itu sebagai landasan dan tumpuan kehidupan yang menyelamatkan kami. Mampukan kami menjadikan Alkitab sebagai batu penjuru kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bersama bangsa kami, masyarakat kami, di mana keprihatinan kami karena kapal selam Nanggala 402 dengan anak buahnya dalam keadaan bahaya, agar secepat mungkin dapat diketahui keberadaannya. Bersama-sama dengan masyarakat kami harapkan mereka yang bertugas mencari keberadaan kapal ini, Tuhan memberkati. Dengar dan kabulkan doa kami ini, ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.